Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yang terakhir ada di episode 2 BPJS Keliling. Yes, Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, tamu yang martabak. Kenapa martabak kan ini? Spesial. Oke. Apa bedanya spesialnya ini sama yang kemarin kan ini? Ini pakai telur. Oh, siap. Oke, jadi ini Duta BPJS Kesehatan yang namanya itu Suci Aprilia. Caca Mi? Kalungnya. Oke. Mungkin bisa perkenalkan diri sedikit ya. Kak Suci. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Suci Aprilia. Saya staf mutu layanan kepesertaan. Biasanya teman-teman manggilnya Suci. Oh, iya. Suci. Oke. Kita bagian apa di sini tadi? Kalau dari bagian mutu layanan kepesertaan, saya Iya. staf frontliner. Oh, staf frontliner. Iya, Berarti Kak Suci ini yang lebih sering berhadapan dengan peserta BPJS di? betul sekali. Tiap hari berhadapan dengan Tiap hari. peserta. Seharusnya. Betul. Oke. Jadi begini Kak Suci. Ya. Kalau di BPJS Kesehatan itu kan di frontliner. Sebenarnya apa-apa saja yang ada di frontliner itu sebelum kita masuk ke frontliner kan banyak itu kulihat ada aman JKN apa dan lain-lain sebagainya. Kayak Apa-apa- alur-alurnya iya, sebelum apa- sampai ke iya. frontliner. Iya. Iya. apa-apa saja semua sebenarnya di situ. Jadi kalau BPJS Kesehatan sendiri Hmm. itu kita ada namanya kanal layanan. Nah, salah satu kanal layanan kita itu adalah tatap muka. Jadi kalau kanal layanan tatap muka ini salah satunya adalah pelayanan di kantor cabang. Oke. Nah, saya ini adalah frontliner di kantor cabang. Ya. Nah, kalau untuk pelayanan di kantor cabang sendiri banyak pelayanan yang bisa diakses oleh peserta. Ya. Seperti pendaftaran peserta, perubahan data, peralihan jenis kepesertaan, pemberian informasi, penanganan pengaduan seperti itu. Nah, Ya. kalau untuk alurnya sendiri, peserta datang ke kantor cabang, pertama peserta bisa mengecek sendiri kepesertaannya melalui Aman JKN. Aman Nah, JKN. kalau setelah dicek ke peserta ternyata pesertanya butuh pelayanan lebih lanjut, maka security akan memberikan antrian. Dari antrian, nanti peserta dipanggil oleh petugas frontliner dan petugas frontliner akan melayani sesuai dengan kebutuhan peserta. Seperti itu. Oke, tadi kan Kak Suci sempat bilang pelayanan tatap muka, berarti Iya. ada yang non tatap muka juga. Betul. Oke, tapi kali ini kita bahas kayak tatap muka. Ya, kita dulu. tatap muka dulu. Iya. Orangnya mungkin berbeda juga nanti kalau yang non tatap muka. Oh iya, siap. Oke, karena tadi sempat disinggung mengenai tatap muka, Kak. Selain di kantor cabang, apakah masih ada pelayanan tatap muka lainnya, Kak? Oke, betul sekali. Selain di kantor cabang, pelayanan BPJS Kesehatan juga dapat diakses di mall pelayanan publik. Pasti baru kita dengar Iya, iya. MPP. MPP. Jadi kalau di MPP itu kita juga ada pelayanan BPJS Kesehatan, guys. Oke. Jadi MPP kalau di Makassar sendiri itu kita pelayanannya di kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel, alamatnya di Jalan Bougainville. Bougainville. Oh, berarti yang Iya, dekat mall Panakukan betul itu. sekali. Oke. Jadi kalau teman-teman tahu MP, tentu Ya. saja harus tahu dong kantor itu Oke. karena kantornya ada di belakang MP. Oke. Seperti itu. Pasti Ya. Gensi pasti sering Betul ke sekali. mall Panakukan. Di sini MP, di sini media. Iya. Siap. Sudah kan? Jalan kaki. Udah kan? Kaki, oke. Jalannya jalan kaki. Tidak betul. kayak masalahnya kalau dibilang belakangnya MP, Datuk mana belakangnya? Iya juga. Karena Pintu masuk. Oke, semua oke, itu oke. tuh pintu masuk semua. Oke, Dan oke. tidak Datuk di mana depannya, belakangnya MP. Betul, dan di sana itu kita bukanya setiap hari juga sama dengan jam pelayanan di kantor cabang. Oh, Senin sampai Jumat. Betul. Iya. Senin sampai Jumat kita buka jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Oh, sama seperti di kantor cabang. Sama Oke. sekali. Semua dilayani. Kalau untuk jenis kebutuhan bisa semua. Sama Ji dengan kantor cabang. Betul, pelayanan yang ada di kantor cabang juga sama di pelayanan MPP. Di sana juga ada petugas frontlinernya. Oh, bagaimana dia mekanisme antrinya kalau di MPP? Apakah Jadi- ada aman JKN atau gimana? Iya. Iya, betul. Jadi karena MPP ini terbilang tidak terlalu diketahui oleh masyarakat, jadi keuntungannya kalau kita pelayanan di MPP itu tidak lama, Udah lama cepat ya? antrinya. Oh, ya, siap. Seperti itu karena orang lebih mau ke kantor cabang. Padahal kan kita ada di MPP. Nah, di MPP itu pelayanannya cepat. Tidak ngantri seperti di kantor cabang. Seperti itu. Oh, iya. Dan untuk jenis kebutuhannya sendiri pelayanannya sama di kantor cabang. Sama. Mau Sama, administrasi, pengaduan, pemberian informasi Tidak ada juga bisa. perbedaan. Ya. Ya. Oh, jadi anggap nih misalkan di kantor cabang ada 5 loket. Iya. Nah, satu loketnya itu ada di MPP.
jadi di kantor cabang itu ada 5 loket pelayanan, ada loket administrasi, ada loket pemberian informasi dan penanganan pengaduan, dan ada loket prioritas. Kalau di MPP itu kita ada satu loket sudah mencakup semuanya. Seperti itu. Jadi itu orang BPJS Kesehatan juga yang bertugas di sana. Betul sekali. Jadi yang bertugas di sana adalah frontliner BPJS. Jadi sama ceritanya. Betul sekali. Oke. Pertanyaanku ini di saja di kantor cabang. Kan kalau di kantor cabang itu banyak orang yang datang. Nah, bagaimana caranya itu ditaktisi itu kalau misalkan antriannya? Dan bagaimana manajemen waktu tunggunya? Jadi kalau di kantor cabang tentunya pasti akan banyak peserta yang datang. Apalagi kita di kantor cabang utama Makassar besar, cakupannya cukup luas. Otomatis tiap hari kita kedatangan peserta ratusan, 100 sampai 200 peserta, cukup banyak. 100 sampai 200 peserta. Iya, seperti itu untuk pelayanan administrasi, pengaduan dan prioritas. Nah, untuk bagaimana kita melakukan efisiensi untuk waktu tunggunya tidak lama, itu kami security biasanya mengarahkan peserta ke MPP. Kalau sudah cukup banyak atau pesertanya datang ke kantor untuk keperluan seperti pendaftaran, peralihan yang bisa dilakukan melalui MPP, bisa diarahkan ke MPP. Selain itu, peserta juga diedukasi menggunakan pelayanan non tatap muka seperti Pandawa, terus lewat aplikasi mobile JKN seperti itu. Dan selain itu kan sekarang ada Aman JKN. Aman JKN sangat membantu karena biasanya kan peserta datang cuma ingin mengetahui total tunggakannya berapa, status kepesertaannya bagaimana, untuk hak kelasnya dia mau ubah kelas, nah itu bisa dilakukan lewat Aman JKN. Jadi biar tidak sampai di frontliner. Betul. Jadi banyak pelayanan yang sebenarnya bisa selesai tanpa ke frontliner. Jadi yang betul-betul masuk ke frontliner adalah peserta yang sudah mencoba kanal tersebut tapi ada kendala baru diarahkan ke frontliner. Jadi dia garis terakhir kalau misalkan gagal kalau dia dari masuk dan Aman JKN tidak selesai kebutuhannya, dia coba lewat Pandawa ternyata ada kendala jual melalui Pandawa, peserta akan diarahkan ke frontliner. Kalau dia mau cepat pelayanannya, kita arahkan ke MPP. Begini, kan ini ada sekitar 200 orang ini yang datang ke kantor cabang Makassar. Nah, pertanyaan ini bagaimana kalau misalkan ada peserta yang memang butuh pelayanan khusus, entah karena dia hamil, difabel atau dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau di kantor cabang kita, kalau untuk peserta yang ibu hamil, orang tua atau difabel, kita ada loket pelayanan prioritas. Prioritas. Betul. Jadi kalau peserta seperti itu, dia akan diarahkan sama security ke loket prioritas. Jadi mereka punya antrian sendiri, tidak gabung dengan antrian umum seperti itu. Jadi kalau dia mau administrasi ataupun informasi, kami tetap memberikannya loket prioritas. Jadi dia cepat dilayani. Tadi ini kita bahas tentang kantor cabang. Saya mau kembali lagi ke MPP ini, Kak. Kalau tadi Kak Suci bilang itu di kantor cabang biasanya 100 sampai 200 orang per hari. Nah, kalau di MPP sendiri itu berapa biasanya? Kalau di MPP itu sedikit sekali karena orang biasa kita arahkan ke sana tapi lebih senang dilayani di kantor cabang, padahal frontliner di kantor cabang sama dengan frontliner di MPP. Nah, biasanya di MPP itu kita pesertanya 10 sampai 20-an orang. Per harinya itu, Kak? Iya, per hari. Ada orang pernah diarahkan baru kembali? Ada kembali ke kantor cabang. Ke kantor cabang tidak. Semua yang diarahkan ke sana pasti akan diselesaikan di MPP. Tapi kan biasa peserta kalau datang di kantor cabang, jangan Made ke sana, terlanjur di sini, Mak. Padahal kalau kita mau lihat jaraknya antara kantor cabang dan MPP dekat sekali, 1 kilo. Jadi kalau kita mau pelayanan kayak peralihan atau lagi sakit di rumah sakit, kita mau aktifkan segera kepesertaannya, mau peralihan kepesertaan, silahkan ke MPP karena semuanya bisa dilayani di MPP. Karena sebenarnya kekhawatiran peserta yang saya lihat kekhawatiran peserta kenapa tidak mau di MPP karena mereka khawatir mungkin pelayanannya tidak sesuai dengan di kantor cabang, beda, padahal sama. Jadi keperluannya peserta seperti administrasi atau pengaduan semuanya bisa di MPP. Betul, di MPP. Dan di MPP itu juga ada fasilitas ruang tunggu juga yang disiapkan, jadi nyaman juga untuk peserta. Kan kita sudah bahas kantor cabang utama, pelayanan di kantor cabang, pelayanan di MPP. Selain ini apakah masih ada pelayanan tatap muka? Ada lagi. Kalau pelayanan tatap muka sendiri itu sebenarnya ada 5. Banyak. Baru 2 ya. Jadi ada 5 guys, ada 5 ya. Pertama kantor cabang sudah ya. Ada awal pelayanan publik, ada BPJS keliling,
ada PIPP FKTP, ada PIPP FKRTL atau disebutnya BPJS 1. Saya pikiran Jadi tadi tuh. banyak. Data ibu habis ini podcast kan. Ternyata masih ada 3 belum dibahas ini Kak Didi. Iya. Oke.